Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Kurniawati dari program studi administrasi bisnis kelas 2D. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa cara efektif yang dapat diterapkan oleh mahasiswa supaya tetap semangat dalam menjalani perkuliahan di bulan Ramadan ini. Nah, simak video sampai akhir ya. Pada saat bulan Ramadan, mahasiswa itu dituntut untuk tetap produktif seperti hari biasanya. Mahasiswa pasti disibukkan dengan berbagai proyek dan tugas kuliah, entah tugas dari bapak atau ibu dosen, tugas dari organisasi, ataupun tugas-tugas yang lainnya. Rasa lapar, lemas, dan mengantuk itu seringkali menjadi godaan bagi mahasiswa dalam menjalani perkuliahan, apalagi perkuliahan daring seperti saat ini. Terlebih jika berada di puncak rasa lapar dan haus, pasti mahasiswa akan semakin malas, konsentrasi akan berkurang, dan hilangnya fokus. Sehingga dengan hal tersebut mahasiswa menjadi kurang semangat dan hasil yang diperoleh dari perkuliahan akan kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan cara yang efektif supaya mahasiswa itu tetap semangat dan antusias dalam menjalani perkuliahan selama bulan Ramadan. Nah, berikut akan saya berikan beberapa cara yang bisa diterapkan oleh mahasiswa supaya tetap semangat dalam menjalani perkuliahan. Cara yang pertama yaitu menetapkan tujuan dari setiap aktivitas. Nah, tujuan itu ditetapkan supaya teman-teman itu tahu apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dilakukan. Nah, sebuah tujuan itu dapat menjadikan teman-teman itu mempunyai arah dan pedoman yang terukur dalam setiap prosesnya. Dalam menentukan tujuan itu harus jelas dan juga spesifik. Teman-teman itu bisa membuat tujuan besar menjadi tujuan yang kecil terlebih dahulu. Nah, jika tujuan kecil nanti sudah tercapai, pasti teman-teman akan tertantang untuk mendapatkan tujuan yang kecil lainnya, sehingga nanti tujuan akhir dapat tercapai. Kemudian cara yang kedua yaitu mengatur waktu belajar. Mengatur waktu belajar itu sangat penting ya, karena jika tidak mengatur waktu belajar, nantinya teman-teman akan bermalas-malasan ataupun tidur-tiduran ketika kelas telah usai. Nah, sehingga jika kita sudah menentukan waktu belajar, nanti kita dapat memanfaatkan waktu yang ada supaya tidak terbuang sia-sia. Nah, menurut saya waktu yang tepat untuk belajar yaitu pada saat setelah sahur dan juga setelah sholat tarawih. Mengapa demikian? Karena pada waktu tersebut menurut saya teman-teman itu sudah mendapatkan tenaga baru dan pikiran itu sudah membaik, sehingga dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang memerlukan konsentrasi dan juga fokus. Cara yang ketiga yaitu membuat skala prioritas. Nah, skala prioritas yaitu rangkaian aktivitas yang dilakukan pertama kali. Setelah melakukan aktivitas tersebut, maka dapat melakukan aktivitas yang lain. Nah, pasti setiap mahasiswa itu mempunyai skala prioritas yang berbeda-beda. Nah, misalnya jika teman-teman itu mempunyai dua tugas yang bersamaan harus dikerjakan dan itu sama-sama penting, maka teman-teman itu harus memilih salah satu tugas yang dijadikan skala prioritas. Nah, teman-teman itu dapat memilih tugas yang bersifat penting dan juga mendesak. Mendesak di sini itu memiliki arti yaitu tugas tersebut itu harus segera dikumpulkan. Nah, ketika teman-teman sudah mengerjakan tugas yang penting dan juga mendesak tadi, teman-teman bisa mengerjakan tugas yang lain. Dan cara yang keempat yaitu jangan menunda pekerjaan. Nah, kebiasaan menunda itu seringkali dijadikan pelarian dari tanggung jawab atas tugas yang harus dikerjakan. Perasaan cemas atau takut itu seringkali menghantui mahasiswa ketika ada tugas yang sulit yang diberikan oleh bapak atau ibu dosen.
Nah, akhirnya teman-teman itu mengerjakan tugas tersebut pada hari H ataupun H-1 deadline. Cara untuk menghilangkan kebiasaan menunda yaitu teman-teman itu bisa mengerjakan pekerjaan itu seawal mungkin. Jadi jika teman-teman tidak bisa menyelesaikan tugas itu pada hari tersebut, maka teman-teman itu masih bisa mengerjakan di hari lain dengan mencari di sumber yang lain. Atau teman-teman bisa bertanya kepada teman yang lain yang sudah paham mengenai tugas tersebut, sehingga nantinya tugas teman-teman itu bisa terselesaikan secara optimal. Dan cara yang kelima yaitu menerapkan pola hidup sehat. Nah, pada saat bulan puasa Ramadan, teman-teman itu juga harus memperhatikan pola makan supaya seimbang, supaya imun tubuh kita itu tetap terjaga. Teman-teman harus memilih makanan yang sehat dan mengandung nutrisi lengkap ketika makan sahur. Harus mengandung protein, mengandung karbohidrat, mengandung lemak, sayur, dan juga buah. Kemudian pada saat berbuka puasa, teman-teman itu jangan berlebihan. Jangan memakan semua makanan yang sudah tersaji di meja. Teman-teman itu juga harus memperhatikan seberapa banyak yang dapat dimakan ketika berbuka puasa. Dan jangan lupa teman-teman itu harus minum air putih yang cukup. Pada saat bulan Ramadan itu bisa menerapkan pola 2-4-2. Nah, apa sih pola 2-4-2 itu? Nah, pola 2-4-2 yaitu minum air putih 2 gelas saat sahur, kemudian 4 gelas saat menjelang tidur, dan juga 2 gelas pada saat berbuka. Nah, dengan menerapkan seperti itu, maka ion dalam tubuh kita tetap terjaga. Memang kuliah di bulan Ramadan ini lebih melelahkan dan terdapat banyak godaan. Tetapi jangan jadikan ini sebagai alasan untuk teman-teman untuk menjadi malas dan juga suka menunda. Dan teman-teman itu harus percaya bahwa perjuangan itu akan membuahkan hasil di masa depan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.